Nah, di eh, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan cepat di eh, waktu yang pas. Nah, dalam hal ini pasti dari segi sumber daya manusia tadi, pengalaman, pengetahuan, kemampuan, nah didasarkan pada landasan akademik yang kuat, di mana seseorang dalam bergerak mengambil sebuah keputusan pasti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas informasi apa yang telah dia dapatkan sebelumnya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu ada keterkaitan jika perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, maka pada dasarnya nanti perusahaan atau bisnis atau usaha yang sedang kita jalankan secara tidak langsung akan menumbuhkan adanya sustainable competitive advantage, keuntungan persaingan ketika memasuki suatu pasar dibanding dengan usaha atau bisnis lainnya yang serupa. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengetahui dan memposisikan usaha kita itu memiliki competitive advantage. Nah, jadi dalam mempertahankan keunggulan untuk bersaing, persaingan keunggulan, competitive competitive advantage, nah, perlu perlu kita juga memahami teori-teori yang ada dalam lingkungan bisnis eksternal, di mana kita bisa nanti eh, menyelaraskan antara usaha yang kita jalankan dengan usaha lain yang ada di lingkungan atau di segmen atau di target yang sama, misalkan. Tapi kita tetap bisa menjual barang yang kita pasarkan. Ya, strategi apa yang dipakai, kemudian bagaimana pengimplementasiannya. Nah, itu ada teori-teori yang menjadi dasar analisa lingkungan bisnis eksternal. Ada teori ekologi populasi, kemudian teori kontingensi, yang ketiga ada teori ketergantungan pada sumber daya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, teori ekologi populasi ya, atau population ecology teori yang kita kenal, di mana pendekatan dari ekologi populasi ini seperti yang ada pada materi, pada gambar Bapak Ibu sekalian di sini, menjelaskan bahwa adanya teori ekologi populasi didasarkan dari bagaimana pelaku usaha itu bisa membaca kelangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan yang ditentukan dari karakteristik lingkungan perusahaan itu adanya di mana, lingkungannya itu di mana lingkungan itu berada. Nah, model pendekatan ini biasanya membawa implikasi atau dampak di mana lingkungan eksternal ini mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan tanpa memandang pilihan strategi yang dijalankan perusahaan itu sendiri. Jadi pada dasarnya dalam teori ekologi populasi di sini eh, kinerja perusahaan itu akan muncul dengan sendirinya dan eh, akan membentuk suatu ciri khas dari bisnis yang kita jalankan tanpa kita memandang bisnis lain itu seperti apa. Secara otomatis ketika kita punya usaha, nanti kita akan disiplin-disiplin dengan sendirinya, misalkan gitu. Tanpa kita disiplin tanpa memandang perusahaan sana loh, itu disiplin, tepat waktu, pengerjaannya dimulai mulai jam 8. Kita kok nggak bisa tanpa adanya apa kalimat seperti itu secara otomatis dalam teori ekologi populasi. Ketika dalam sebuah bisnis itu mulai dari pelaku bisnisnya, kemudian tenaga kerjanya, karyawannya, ketika mereka sama-sama disiplin, secara otomatis bisnis itu akan disiplin. Kemudian saat eh, satu tim atau satu orang ya yang bisa menjualkan produk, yang lainnya akan ikut merasa, oh saya juga harus menjualkan. Hmm. Jadi secara tidak langsung
teori ekologi populasi dalam hal ini, Bapak Ibu. Jadi tidak memandang bagaimana pilihan strategi yang dijalankan perusahaan, tetapi pada dasarnya lingkungan eksternal punya pengaruh langsung direct efeknya terhadap kinerja perusahaan itu secara dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ada aksi, ada reaksi stimulus yang didapatkan supaya usaha itu mencapai titik maksimal dalam kinerja perusahaan atau kinerja bisnisnya. Nah, berbeda dalam sudut pandang yang lain. Di sini ada teori kontingensi teori, di mana di sini yang dilihat menjadi garis bawah adalah keselarasan antara strategi dengan lingkungan bisnis eksternal, di mana lingkungan bisnis eksternal nanti akan menentukan kelangsungan hidup dan kinerja perusahaan itu bagaimana, ciri khas yang ingin diambil dalam menjalankan sebuah usaha itu didasarkan pada strategi dan lingkungan bisnis eksternal yang telah didapatkan oleh perusahaan dari dasar analisisnya. Nah, pertanyaannya di sini dalam teori kontingensi, Bapak Ibu, itu juga bisa kita ambil ilustrasi pemaknaan bagaimana perencanaan strategi ini mampu memenuhi tuntutan lingkungan. Nah, maka dari itu, jika sebuah perusahaan menganut teori kontingensi, produk-produk yang dihasilkan itu adalah hasil dari analisis lingkungan di sekitar usaha itu dijalankan. Nah, dalam hal ini biasanya yang menjadi dasar pembuatan produk adalah bagaimana pelaku usaha itu meyakini jika permintaan akan menumbuhkan penawarannya sendiri. Nah, seperti yang telah kita diskusikan minggu lalu terkait dengan materi kita hari ini, Bapak Ibu, bagaimana permintaan itu bisa memunculkan penawarannya sendiri dilihat dari teori kontingensi, di mana perencanaan strategi ini mampu memenuhi tuntutan lingkungan. Itu yang menjadi dasar analisa landasan utama. Nah, di sini lalu bagaimana jika perusahaan itu tidak menemukan atau tidak mempunyai kesimpulan terkait dengan apa permintaan dari konsumen di lingkungan sekitar kita supaya produknya itu bisa terjual. Nah, jika tidak tercipta keselarasan antara perencanaan strategi, ada keselarasan antara perencanaan strategi dan lingkungan bisnis eksternal, maka ada risiko ataupun ada implikasi ya, akibat yang dirasakan oleh perusahaan. Dalam hal ini nanti bisnis yang kita jalankan biasanya mengalami perubahan-perubahan terkait dengan turunnya kinerja, terus krisis organisasi, kepercayaan terhadap pimpinan. Kemudian ada beberapa dampak-dampak yang lain yang berakibat pada bagaimana produktivitas karyawan ataupun produktivitas perusahaan itu juga mengalami perubahan di samping sebelumnya, di mana nanti antara strategi dan dengan lingkungan bisnis eksternal ini tidak ditemukan keselarasan antara keduanya. Salah satu fokus kajian manajemen strategi ya, fokusnya pada bagaimana strategi itu dibuat hingga mencapai titik sempurna. Tetapi pada lingkungan bisnis eksternal pelaksanaannya itu tidak bisa eh, diwujudkan secara konsep yang ditawarkan tidak bisa dijalankan pada lingkungan bisnis eksternal pada pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini keselarasan antara strategi organisasi dengan lingkungan eksternal merupakan fokus utama kita dalam manajemen strategi ini, sehingga teori kontingensi ini, Bapak Ibu, teori kontingensi ini
biasanya mendapat dukungan dari beberapa ahli karena sangat mudah untuk diimplementasikan. Kita hanya menganalisis lingkungan eksternal. Sasaran kita itu sukanya apa? Misalkan kalau produk handphone ya, seperti dulu handphone eh, handphone biasa kameranya biasanya satu di belakang dulu. Kemudian ternyata kita menganalisis nih lingkungan sekitar usaha kita. Ada segmentasi, targeting, positioning di mana para konsumen ini banyak yang suka selfie sekarang. Maka dari itu produk yang akan kita buat handphonenya ada dua kamera, kamera belakang dan kamera depan untuk mempermudah foto-foto selfie, membuat video untuk diri sendiri. Nah, seperti itu. Nah, atas dasar penetapan strategi yang dibuat pada intinya penetapan strategi yang dibuat itu berdasarkan pada bagaimana bisnis atau usaha atau perusahaan itu bisa menganalisis permintaan konsumen yang nanti diselaraskan menjadi strategi-strategi untuk menambah produktivitas produk yang ingin dibuat. Seperti itu. Kemudian ada teori ketergantungan pada sumber daya. Nah, teori ketergantungan pada sumber daya sini pada kajian manajemen strategi pada pendekatan teori ketergantungan pada sumber daya, maka perusahaan atau bisnis di sini memiliki sebuah dorongan utama ya, dalam meningkatkan kinerja dan potensi perusahaannya. Itu dilihat dari bagaimana perusahaan itu bisa membaca segala bentuk sumber daya manusia SDM-nya yang dimiliki itu untuk bisa dioptimalkan kinerjanya semaksimal mungkin. Sehingga teori ketergantungan pada sumber daya ini perusahaan bisa jalan jika sumber daya manusianya atau sumber daya yang dia punya itu benar-benar di push to the limit ya. Ditekan hingga batas yang dia bisa melebihi batas yang dia bisa. Sehingga segala bentuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dalam teori ketergantungan pada sumber daya. Di sini perusahaan menempatkan dirinya sebagai eh, akselerator. Sumber daya ini disuruh untuk berakselerasi. Kamu punya ide apa? Kamu bisa mengerjakan hari ini 5, besok harus bisa mengerjakan 7 ya, 10 ya. Bagaimana segala bentuk sumber daya manusia yang dipunyai oleh perusahaan ini harus digunakan semaksimal mungkin dalam sebuah badan usaha atau bisnis tadi. Nah, kemudian ada pendekatan nih, pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal. Ada yang pertama di sini ukuran objektif ya, dilakukan dengan menggunakan data-data industri, meliputi pertumbuhan penjualan industri, rasio konsentrasi industri. Nah, biasanya terkait dengan evaluasi periodik yang dilaksanakan oleh sebuah bisnis, perusahaan, atau badan usaha. Biasanya secara periodik mereka akan melihat, mengukur bagaimana kinerja karyawannya. Kemudian selaras atau tidak dengan hasil perusahaan yang dicapai sebelumnya. Jika pertumbuhan penjualan industri ini meningkat, berarti secara tidak langsung kinerja karyawannya itu efektif dan efisien karena di produktivitas yang digunakan itu memanfaatkan waktu yang sama. Misalkan pada periode ini seorang karyawan diminta untuk memasarkan 7 produk. Setiap harinya dia diberi waktu 8 jam kerja. Misalkan seperti itu. Oh, ternyata produk yang ditargetkan terjual. Kemudian karena terjual setiap hari, maka nanti ada evaluasi. Pertumbuhan penjualan industri pada periode selanjutnya akan ditambah karena dirasa karyawan ini
nanti memiliki pengalaman, memiliki strategi yang baru seiring dengan penjualan yang dia lakukan di periode sebelumnya yang berhasil mencapai target. Nah, pertumbuhan penjualan industri didasarkan pada data-data gimana kemampuan sumber daya manusianya bisa menjualkan produknya secara bertepatan dengan target yang telah ditetapkan. Nah, ukuran objektif ini menjadi dasar pengambilan sebuah keputusan. Seperti tadi, oh, berarti orang ini pantas untuk mendapatkan target yang lebih tinggi. Nah, kemudian target yang lebih tinggi dia bisa mencapainya lagi, sehingga dia tidak dibebankan target yang tinggi, tetapi dibebankan posisi yang lebih tinggi. Karena dengan adanya posisi yang lebih tinggi, pengambilan keputusan untuk mengangkat posisi seorang karyawan di pada bagian atau divisi yang lebih tinggi, maka ukuran objektif yang dipakai adalah seperti yang telah dicontohkan tadi. Nah, relevansi yang digunakan untuk mengukur dan memahami dalam hal ini hambatan eksternal perusahaan, kualitas peluang yang tersedia, bagaimana nanti ketika pengambilan keputusan penjualan sebuah produk, strategi yang digunakan apakah mumpuni jika dijualkan pada segmen yang telah ditetapkan, kualitas peluang yang tersedia itu bagaimana probabilitasnya ketika dijualkan di sana. Banyak orang yang terjebak dalam relevansi mengukur ini, Bapak Ibu, di mana di saat dia menjualkan sebuah produk awalnya laris, kemudian dia rasa omset yang dia dapatkan sudah tinggi, maka ukuran objektif yang dia pakai karena dia dapat apa ya, insight ya, masukan lingkungan bisnis eksternalnya, ternyata usahanya itu eh, pendapatannya sudah, omsetnya sudah tinggi, kemudian sudah dikenal, kemudian usahanya itu bisa berjalan, bisa bertahan dalam beberapa tahun terakhir. Nah, karena dia dapat masukan analisa lingkungan eksternal tadi, maka secara ukuran objektif dia mengambil keputusan untuk menambah cabang di daerah lain. Tetapi dia tidak memperhatikan ini, Bapak Ibu, biasanya hambatan eksternal perusahaan jika berbeda daerah, berbeda tempat, itu bagaimana? Apakah di sana ada pesaing yang sudah mendahului ataupun sudah terkenal sebelumnya? Kemudian kualitas peluang jika membuka di sana, membuka cabang di daerah lain misalkan, peluangnya seperti apa? Apakah masyarakat di sana karakteristik dan budayanya biasa untuk berbelanja dengan produk yang kita jualkan atau bagaimana? Nah, ini dulu saya temui pada usaha rekan saya waktu dulu sebagai contoh ilustrasinya. Ah, Jadi teman saya itu dulu jualan bubur bubur ayam, bubur ayam. Nah, bubur ayam itu biasanya dijualkan di pagi hari ya, karena melihat segmentasi targetnya biasanya untuk sarapan pagi ataupun untuk bubur ayam itu dijualkan saat orang-orang itu selesai berolahraga dan lain sebagainya, makanan-makanan seperti itu sekitar itu target dan segmentasinya. Kemudian ternyata eh, ada produknya itu sudah dikenal, kemudian semakin lama dia membuka usaha produknya semakin dikenal karena semakin dikenal maka pendapatannya meningkat. Kemudian pertimbangan yang lain saat eh, terjadi pandemi, ternyata usahanya mampu bertahan. Nah, karena ada pertimbangan-pertimbangan tadi, maka secara dari informasi pertimbangan yang sudah diambil lingkungan bisnis eksternalnya mendukung, dia sudah dikenal, kemudian ternyata dari apa kebijakan kebijakan pemerintah saat pandemi tidak boleh keluar dan lain, tapi bisa dilalui, bisnisnya tetap berjalan, maka ukuran objektif di sini mengambil sebuah keputusan jika usaha ini layak untuk menambah cabang. Usaha bubur ayam nanti layak untuk dijualkan menambah cabang di tempat lain.
Tapi ternyata saat dibuka cabangnya di tempat lain, itu tidak selaris seperti usaha pertama dibuka, Bapak Ibu. Meskipun namanya sudah dikenal, kemudian target segmentasinya sama, bahkan dijualkan dalam kurun waktu yang lebih lama. Biasanya kalau di usaha yang pertama, bubur ayam tadi, dijualkan di pagi hari saja. Tetapi ketika menambah cabang, dijualkan dalam jangka waktu yang lebih lama, dari pagi bisa sampai sore, bisa sampai malam juga. Tetapi ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan karena tidak memandang dari hambatan eksternal perusahaan dan kualitas peluang yang tersedia. Maka, maka dari itu, ukuran objektif di sini bisa berlaku jika relevansi digunakan untuk mengukur dan memahami antara dua poin ini sudah clear sebelumnya. Jadi dari ukuran objektif ada data-data industri yang didapat, kemudian diambillah ke sebuah keputusan, oh bisnis saya layak untuk berkembang, bisnis saya layak untuk menjualkan produk baru, atau bisnis saya layak untuk berinovasi. Nah itu jika itu bisa berlaku jika dua poin ini sudah clear sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada ukuran yang kedua dari ukuran subjektif ya, persepsi. Dalam hal ini adalah perception environment measure, dilihat dalam lingkungan, dilakukan dengan menggunakan atensi dan interpretasi manajer sebagai informan kunci dari lingkungan yang dihadapi perusahaan. Nah, kita bisa lihat relevansinya nih. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ukuran ini bisa berlaku jika relevansinya terpenuhi. Nah, dalam hal ini ukuran subjektif atau persepsi didasarkan pada dua hal, di mana perilaku dan tindakan manajerial itu menjadi faktor utama penentu bagaimana usaha ini dipandang dari sisi konsumen dan juga dari sisi orang awam yang belum tahu usaha ini berjalan pada bidang apa. Kemudian usaha ini eh, memiliki kualitas layanan yang bagaimana, kemudian track recordnya seperti apa. Nah, itu didasarkan pada perilaku dan tindakan manajerial. Digunakan untuk apa? Poin yang pertama, perilaku dan tindakan manajerial digunakan supaya kita bisa melihat ataupun bisa memperluas ya, relasi dan juga mitra usaha yang uh, kita inginkan untuk dijalinnya kerjasama dalam bidang bisnis bersama. Maka dari itu lingkungan bisnis eksternal ya, dilihat dari bisnis-bisnis yang lain, mungkin sering kita temui alasan jika pesaing itu bukan lagi ancaman, tapi merupakan berpindah menjadi peluang. Nah, ancaman yang menjadi peluang itu masuk pada lingkungan bisnis yang dilihat dalam ukuran subjektif atau persepsi. Yang dalam hal ini nanti perilaku dan tindakan manajer menjadi penentu. Apakah bisnis kita itu diminati untuk dilakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau tidak? Atau mungkin karena perilaku dan tindakan manajer kita dalam melakukan pelayanan atau memiliki relasi, menjaga hubungan relasinya cukup baik, maka perusahaan lain yang awalnya jadi ancaman tadi akan lebih mudah untuk bisa menjadi peluang saat dilakukan kerjasama pada bidang-bidang tertentu. Kemudian ada formulasi dan perencanaan strategi didasarkan pada bagaimana kapabilitasnya, sekali lagi kapabilitas sumber daya manusia. Dalam hal ini nanti bagaimana interpretasi manajer dalam pengambilan keputusan, dalam melihat peluang, melakukan forecasting, peramalan. Usaha ini bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama. Pengambilan keputusannya diambil sekarang, tapi belum dilaksanakan. Nah, karena belum dilaksanakan, maka manajer harus memiliki kemampuan forecasting, peramalan. Apakah keputusan yang saya ambil saat ini itu relevan digunakan dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun ke depan, atau bagaimana? Formulasi dan perencanaan strateginya perlu menjadi perhatian utama dalam pendekatan mengukur lingkungan bisnis eksternal.
Kemudian ada lagi di sini ada lingkungan bisnis. Oke. Ada komponen pokok yang dilihat dalam lingkungan makro dan lingkungan industri. Nah, tujuannya ada analisis lingkungan bisnis ya. Yang pertama berusaha mengetahui implikasi atau dampak manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi berpengaruh pada prospek perusahaan dalam jangka panjang. Nah, dilihat pengambilan komponen pokoknya dari lingkungan makro dan lingkungan industri. Kenapa kok digunakan lingkungan makro dalam analisis lingkungan bisnis kali ini, Bapak Ibu? Nah, jadi mungkin lingkungan makro lebih eh, menyeluruh dalam pengambilan penganalisis. Nah, ada beberapa dasar analisa dari lingkungan makro seperti bagaimana kebijakan ekonomi yang ada, dan bagaimana nanti teknologi yang tersedia, perkembangan dalam jangka yang lebih lama itu seperti apa. Kemudian hukum politik nih, seperti pertimbangan-pertimbangan melakukan bisnis dalam jangka panjang. Lingkungan makro saat mempengaruhi terkait dengan hukum dan politik yang ada dalam sebuah daerah. Bagaimana jika ada perselisihan ataupun nanti ada hukum aturan-aturan yang berbeda tiap daerah satu dengan daerah yang lainnya, itu menjadi analisa lingkungan makro yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Berbeda dengan lingkungan industri. Role of the macro environment dalam hal ini di lingkungan industri, melihat bagaimana aspek-aspek yang bekerja dalam lingkungan industri terdiri atas seperti demografi, kemudian sosial budaya, teknologi juga ada, politik atau hukum, kemudian ekonomi, faktor ekonomi juga ada, tetapi dalam ruang lingkup di lingkungan industri yang sama. Jadi faktor lingkungan industri ada unsur-unsur seperti tadi ya, terkait dengan unsur-unsur lingkungan eksternal dari lingkungan industri, ada sosial budaya, teknologi, politik, hukum, dan demografis, dan sebagainya. Bagaimana usaha itu bisa berjalan ketika para pelaku usaha ini baik dengan lingkungan sekitar usaha yang dia jalankan. Tidak merusak jalan, tidak adanya dampak-dampak eksternal yang merugikan, misalkan. Ada banyak sekali kasus, Bapak Ibu, jika ada sebuah usaha dibangun di suatu daerah karena muatannya berlebihan, akhirnya jalannya di daerah itu jadi rusak, misalnya. Eksternalitas yang bersifat negatif ketika kita menggunakan atau kita membangun sebuah usaha. Nah, kemudian ada dalam hal ini analisis lingkungan bisnis, teknologi, ekonomi, sosial budaya yang menjadi pokok bahasan kita tadi, Bapak Ibu. Kekuatan hukum sangat mempengaruhi strategi bisnis yang disusun perusahaan. Seperti tadi ya. Jika masih ada gejolak dengan aturan dan juga sistem politik di sebuah daerah, sebuah negara, misalkan kita sudah membangun strategi yang dilakukan dalam memanajemen bisnis yang ingin kita jalankan. Tapi ternyata strateginya sudah disusun, promosinya sudah ada, kemudian produk apa yang ingin dibuat, cara menjualnya bagaimana, sasarannya di mana. Kemudian melihat lingkungan eksternal pesaingnya itu melakukan hal yang sama atau tidak. Oh, tidak, ternyata kita punya keunggulan, competitive advantage tadinya. Nah, tapi ternyata hukum dan aturan hukum serta pergerakan politik yang ada tidak tidak luput untuk kita analisa. Sehingga nanti ternyata setelah kita melakukan perencanaan strategi, aturannya berubah. Misalkan seperti waktu pandemi itu. Banyak sekali perusahaan itu yang mengatur strategi-strategi pemasaran dengan memasukkan industri 4.0 yang digadang-gadang mengandalkan teknologi dalam berbagai aspek usaha. Ternyata setelah
dirancang strategi utamanya, ternyata hukum atau aturannya berubah, bergeser karena ada pandemi, maka masyarakat ini dilarang untuk keluar rumah, melakukan aktivitas di luar rumah, dibatasi kegiatannya. Ya, terus strateginya tadi yang telah disusun bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi perlu ada penyesuaiannya tadi, disiplin dan fleksibilitas. Dikatakan sebuah strategi itu disiplin karena pelakunya harus tetap konsisten dengan strategi yang telah disepakati di awal. Dikatakan fleksibel adalah pelaku usahanya saat di lapangan ternyata terjadi perubahan-perubahan tak terduga, maka perlu adanya temuan baru, pengambilan keputusan baru supaya tujuannya itu tetap tercapai atau strateginya ini terus berkembang, tidak stuck. Strateginya yang ditetapkan di awal seperti ini ternyata di lapangan itu tidak boleh, maka kita tidak bisa untuk mengatakan oh strateginya ini nggak relevan buatnya ini. Nggak bisa diterapkan ini. Banyak sekali ya tantangan-tantangan yang ada dalam manajemen strategi. Bagaimana keselarasan tadi antara strategi dan lingkungan bisnis eksternal yang dinamis perlu kita jaga bersama-sama. Oke, mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan analisis lingkungan bisnis eksternal kali ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo, Ibu.